cooling management system itu bisa reduce konsumsi energi ya. Iya. Nah itu sebenarnya manfaat lain. Kalau milenial kan malas sih Pak ngurusin hal-hal yang rutin gitu, pengennya yang challenging gitu ya Pak. Jadi yang rutin dikasih aja ke proses-proses yang otomatis gitu ya Pak ya. Iya. Podcast Nusantara adalah persembahan dari Nusantara Data Center Academy yang memiliki visi untuk menumbuhkan talenta digital yang berkompeten di dalam industri data center. Oke, nah kemudian Pak, kalau di proses otomasi ini gimana sih Pak adopsi artificial intelligence? Ini jargon yang sering banget muncul nih. Apa yang menjadi pertimbangan untuk menggunakan AI atau tidak dalam hal automation ini? Silahkan. Ya, AI sepengetahuan saya memang di industri 4.0 ya. Artinya itu di era tahun 2000 ke atas ya, 2010 ke atas itu udah eranya AI. Like it or not, even in your mobile phone there's an AI there. Iya. Paling simpel kita lihat aja Google Assistant, itu udah AI. Jadi perlu atau tidak, tanpa dipungkiri ternyata perlu. Perlu ya. Ternyata perlu. Sewaktu kita mau pesan kendaraan lewat aplikasi online, dia akan mencari yang terdekat. Itu udah AI lagi. Iya. Ya, artinya AI di 4.0 itu adalah gimana proses yang tadinya manual dan butuh human resource mungkin kita bisa jalankan itu secara otomatis dan nggak butuh human resource. Jadi 4.0 itu berbicara seperti itu. Nah, butuh atau tidak, ya kembali lagi ya, itu kembali ke kebutuhan dari perusahaan itu atau data center itu. Ya what-nya itu dan why-nya itu menjadi hal yang penting. Seberapa itu memang dibutuhkan. Ya belum tentu ya saat ini ya. Kalau menurut saya belum tentu semua proses itu memang harus otomasi ya. Tetap ada human factor ya. Kalau kita bicara bedanya apa sih dilakukan manual dengan dilakukan oleh bot ataupun program schedule ataupun sistem kontrol. Bedanya apa? Ya manusia punya emotion, punya jiwa, punya soul dan dia bisa decision making ya. Sedangkan bot atau proses yang otomatis itu punya apa? Dia punya akurasi, konsisten, ketepatan yang tinggi gitu ya. Nah, dua hal ini yang menjadi pertimbangan ya, bahkan lebih lagi kalau kita ngomongin 5.0 di mana 5.0 itu bicara interaction atau integrasi antara human factor ya dengan AI. AI juga ada turunan lagi. Turunan dari AI ini adalah machine learning, di mana AI-nya belajar lagi, pelajari seperti manusia untuk bisa dia berkembang, untuk bisa improve ya. Ini kedepannya seperti itu. Jadi kita bisa say no, tapi zaman tuh makin maju ya. Dulu orang mungkin handphone nggak perlu, tapi kayaknya sekarang semua punya handphone gitu ya. Lalu dari handphone biasa berarah ke smartphone, nggak perlu, saya cuma butuh telepon sama texting. Ternyata sekarang hampir semua handphone tuh smartphone. Iya betul. Ya, bahkan kita mau pesan aplikasi online itu udah bentuknya aplikasi yang bisa berpikir atau programnya proses otomatis untuk mencarikan sesuai kebutuhan kita. Betul. Itu udah bagian dari AI semua. Ya, kedepannya itu proses-proses itu memang nggak bisa dilakukan secara manual dan itu akan membutuhkan otomasi yang lebih banyak. Lalu kita ngomongin ke depannya, lalu bagaimana dengan nasib manusia, interaksinya. Maka kita akan berinteraksi dengan bot-bot itu ataupun machine learning itu yang terintegrasi dengan aplikasi kita, gadget kita, device kita. Ya. Oke, jadi tidak terelakkan ya Pak ya AI Seperti ini ya itu. di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita mau ngomongin masalah tadi human factor-nya. Kan karena ada kemungkinan besar dari AI automation ini ada potensi berkurangnya jumlah tenaga kerja. Nah, kemudian kalau dari sisi Bapak sendiri, dari sisi organisasi, apa sih Pak yang bisa diambil langkah-langkahnya untuk meningkatkan keterampilan karyawan nih Pak, supaya memastikan mereka ini bisa beradaptasi dengan peran dan tanggung jawab yang berkembang dalam konteks operasional, baik di data center maupun di organisasi secara umum gitu. Silakan.
Ya kalau secara internal pasti kami ada learning development, itu ada program training gitu ya, dan melihat mengukur setiap karyawan ini untuk punya keahlian yang terus berkembang karena Mhm. teknologi terutama IT semakin berkembang ya. Mhm. Kami juga secara personal coaching istilahnya kalau dalam Oke. human people development gitu ya. Itu ada istilah coaching gimana kita secara personal itu seperti coach Oke. kepada setiap karyawan. Artinya supaya karyawan ini menemukan potensinya dan memahami dirinya, mengetahui apa kendalanya dan bagaimana dia bisa continuous improvement. Mmm. Ya, jadi itu yang terus berkembang. Jadi saya rasa knowledge atau skill itu bisa dipelajari. Mhm. Semua di awal dari goodwill kan, Iya. dari keinginan seorang untuk berkembang. Jadi program training atau learning ataupun kursus eksternal maupun internal tuh bisa di-provide. Ya, terutama perusahaan seperti BC ya bisa Mhm. bisa provide. Tinggal dilihat dengan melakukan seperti itu output ataupun kontribusi setiap karyawan ini seberapa besar, seberapa berarti dia bisa Mmm. bikin apa, improvement apa, kaizen apa, dan itu harus terukur. Mmm. Nah, artinya peranan manajemen dalam hal ini mengelola people development juga harus memperhatikan ya secara individu performanya gimana, Mhm. target dia apa. Oke. Ya, nah itu secara internal. Kalau misalkan saya belok sedikit topiknya, kalau kita ngomongin seberapa sulit mencari human resource di luar. Nah, ini yang menjadi challenge juga. Artinya Oke. internal kita develop, lalu perusahaan terus berkembang, pasti akan menjadi common kebutuhannya adalah kita kurang human resource. Ya, Iya. ini hampir setiap company ngomong gitu. Iya. Kita mau berkembang, buka branch ini atau buka divisi ini, ada teknologi baru, machine learning, harus ada orang yang fokus. Nah, ini challenge-nya adalah satu, orang yang kurang gitu ya. Oke. Yang ini bisa yang ada sekarang ini internal. Tapi kalau kita mau berkembang lagi, maka butuh tim di situ, nambah Mhm. orang ya. Nah, saat kondisi itu terjadi, maka perlu rekrutmen ya, Mhm. perlu mencari di luar eksternal. Itu menjadi challenge lagi. Mhm. Kenapa? Mhm. Karena kita berada di negara yang memang sedang developing ya seperti Indonesia Iya. yang tenaga kerjanya orangnya banyak. Orangnya banyak dan saya lihat semakin banyak yang pintar di Indonesia, terus juga akademisnya bagus. Bahkan sekarang itu standarnya mungkin mereka lulusan bukan cuma S1, bahkan yang masih muda aja S2 udah. Iya. Ya, cuma pertanyaannya adalah orangnya banyak, yang pintar banyak, mereka kemana? Mmm. Mereka kemana? Nah, seperti kita dengar ya beberapa bulan lalu mungkin viral tuh, di mana millennials itu cenderung bekerja di luar negeri. Paling dekat Oke. yang menarik itu paling dekat ini adalah Singapura ya kan. Mhm. Bahkan mereka rela jadi permanent residence itu. Mereka punya perhitungan kenapanya itu udah mereka udah pikirin Mhm. gitu ya. Nah, kalau itu terjadi ya, maka mencari orang yang memang ahli expert untuk automation itu akan makin sulit ya. Nah, gimana? Iya, itu akan Sangat masih sulit. sulit. Artinya stimulus ini bukan cuma bisa dilakukan oleh swasta di mana dia melakukan branding Mhm. campaign kampus-kampus, tapi stimulus ini juga harus dari government. Betul. Oke. Stimulus pendidikannya, stimulus bagaimana ciptakan working environment ataupun daya tarik bekerja di Indonesia. Ya, Mhm. seperti saya bilang tadi, mungkin orang pintar di Indonesia ini cenderung bekerja di luar. Mmm. Setelah mereka bekerja di luar, mereka lakukan apa? Apakah mereka lebih ke arah personal interest aja, jadi dia berhasil sebagai achievement dirinya sendiri, ataukah dia ingin membangun negaranya? Iya. Nah, hal ini yang sepertinya masih belum cukup kuat di Indonesia. Mhm. Kalau kita ngomongin India, China, mereka belajar di luar, dia mau bangun negaranya. Nasionalismenya tinggi ya, Pak, ya? Nah, Orang India dan Cina ya? ya, Mhm. tapi kita nggak bisa salahkan individunya, Mhm. ya. Kita juga harus lihat menarik gak sih ngebangun Indonesia? Mhm. Nah, itu yang harus distimulus, itu yang harus diciptakan, ya. Oke. Itu yang harus dibangun supaya apa yang kita miliki lalu dia ditarik keluar bisa menjadi keuntungan balik lagi ke Indonesia. Orang-orang ini bisa ngebangun Indonesia, Mhm. ya. Lucu sebenarnya. Kenapa? Buat orang kita sendiri kok nggak menarik. Mmm. Tapi orang asing dengan zaman global gini banyak kerja di Indonesia. Betul ya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir logikanya ya, Indonesia itu ladang yang
subur, Mhm. ladang yang subur. Banyak bisnis yang secara fleksibel bisa berkembang dan nggak kaku. Mhm. Ya, bahkan budayanya sendiri adalah budaya gimana approach people, bisa kekeluargaan, nggak Iya. harus kaku. Yang mungkin kalau kita ngomongin Singapura lebih kaku ya. Iya. Kita bisa lebih friendly people. Mhm. Kita sama orang asing itu bisa lebih lebih fleksibel, lebih ramah. Bahkan Mhm. mereka pun mengagumi keramahan Indonesia. Mhm. Nah, di situ yang kita harus berpikir supaya ngebangun di Indonesia itu gimana. Gitu. Oke. Nah, ini berarti stakeholder-nya selain dari company-company juga harus membranding ya, Pak, ya, tapi juga ada dari pemerintah, mungkin dari universitas dan sekolah-sekolah juga harus nih, Pak, punya porsinya masing-masing untuk bisa mempertahankan talenta-talenta kita untuk stay di Indonesia dan mengasah kemampuan mereka gitu ya, Pak, untuk berkontribusi untuk Indonesia gitu ya, Pak Nino ya. Yes. Oke, nah tapi kalau dari Pak Nino sendiri apakah pernah mengalami apa ya istilahnya Pak, resistensi atau kekhawatiran dari tim kerja nih Pak mengenai implementasi automation di data center gitu ya? Dan apa sih Pak strateginya untuk membina kolaborasi positif antara manusia dengan mesin? Okay. Silahkan. Nah, this is what we are talking about 5.0 ya. Mhm. Now it's happening and developing actually. Kalau kita nggak nyadarinya, coba aja ngomong ke Google Assistant. Mhm. Bahkan Google Assistant itu kalau nggak salah dia ada klik feedback asistennya kurang apa. Coba perhatiin Android teman-teman sekalian. Asistennya kurang apa? Di situ Google sebenarnya bikin machine learning untuk bisa dia mengimprove Google Assistant-nya atau kedepannya mungkin namanya udah bukan Google Assistant. Mhm. Itu ke depan akan sangat mungkin ya. Kalau kita semua pernah nonton Iron Man ya, Mhm. di mana dia berperang ataupun dia bekerja itu dengan asistennya yang adalah virtual, kita sebut Jarvis lah katanya. Iya. Itu hal yang possible. Mhm. Dan kedepannya itu adalah akan terus berkembang. Jadi human interaction dengan AI ataupun machine learning ataupun turunannya lagi yang lebih canggih ke depan itu akan terjadi. Jadi kita tadi udah simpulkan nggak terelakkan gitu ya di 5.0 itu. Nah, apa sih yang dimiliki oleh human factor tadi, emotion, kemudian apa sih yang dimiliki oleh AI ya, ketepatan, akurasi, konsistensi. Nah, itu yang jadi blend in. Nah, di sisi kolaborasi maupun integrasinya ini kita tetap tidak boleh melupakan yang namanya faktor resiko. Ya, faktor resiko di mana collaboration atau human and AI working together itu tetap ada faktor error. Iya. Ya, tetap ada faktor error. Namanya kita working together itu bahkan antara manusia aja yang sama-sama bisa punya understanding. Kayak saya dengan Mbak Sari, Mhm. saya memahami Mbak Sari seperti ini, yang tadinya belum kenal jadi kenal, kita bekerja sama di dalam talk show ini kan. Iya. Ada faktor error di mana saya bisa paham, Mbak Sari bisa paham, ada juga mungkin nggak bisa paham ya. Mhm. Nah, ini kita bicara bukan human to human, human ke AI. Nah, jadi itu harus selalu diperhitungkan dan sampai sejauh apa dan seberapa dampak yang paling besar ya mungkin saya belum kebayang, tapi fakta itu tetap ada. Dan itu yang memang kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa apa ya, oh nggak bakal terjadi, oh nggak, pasti terjadi kok. Ya, belajar dari ya handphone jadi smartphone, bahkan kedepannya itu udah bukan fisik lagi, saya nggak tahu mungkin. Artinya itu pasti terjadi. Ya, AI ini akan terus berkembang dan sistem itu akan lebih makin bisa untuk memenuhi kebutuhan yang memang rutin, repetitif, bahkan mereka bisa learning yang tadinya mungkin manusia harus berpikir improve-nya gimana ya. Nah, ini mungkin mesin yang udah bikin improvement-nya. Nah, challenge-nya adalah balik lagi ke manusia. Apakah kita akan semakin untuk bisa berpikir mengalahkan AI itu? Ataukah kita dikalahkan oleh AI? Ya, ini kalau kita pikir negatif ya. Jadi selalu harus ada backdoor ataupun override manualnya bagaimana. Karena faktor error itu tetap ada. Ya. Itu yang harus nggak boleh di-ignore menurut saya sih. Iya. Ya, kayak gitu. Setuju Pak, setuju. Nah kalau untuk teman-teman kita yang milenial dan generasi Z nih ya, yang mungkin ada kepikiran mau kerja di bidang automation kira-kira bidang ilmu atau skill apa sih Pak yang perlu dimiliki oleh teman-teman kita ini?
Iya, kalau zaman sekarang sih ya, akademis itu udah makin macem-macem ya. Kalau kalau dulu kan saya zaman jadul ya, tahunya elektro. Waktu saya baru masuk tuh belum Iya. ada, jurusan IT belum ada. Mhm. Adanya elektro dan bahkan yang jurusan masih baru itu adalah, teknik bukan, telekomunikasi. Telco, ya. Ya telco, waktu itu IT belum ada. Setelah berapa tahun kemudian baru ada IT, ya. Sebenarnya nggak jauh-jauh dari situ sih, bahkan dari IT sendiri mungkin juga jurusan, banyak lagi, turunannya ya. Ada juga mungkin yang memang fokus, di AI sama machine learning. Mhm. Kita bicara sekarang, kalau nanti mungkin jurusannya udah lain lagi. Ya artinya, itu secara akademis saja, ya. Tapi knowledge is not only inside the academy, but Mhm. knowledge is out there, Benar. ya kan? Ya. Sekarang, generasi sekarang ini lebih pintar untuk belajar. Mhm. Sosial media, YouTube, any kind of information at internet itu menjadi pilihan. Bahkan, dengan mereka berkumpul, ngobrol, bahkan di tempat yang bukan office itu mereka tukeran knowledge, Iya. ya. Artinya justru saya lihat malah akademi itu ke depannya akan menyesuaikan dengan kebutuhan apa dari manusia nih, pengetahuannya apa, ya. Jadi akademi itu nggak diciptakan harus ini aja. Karena waktu zaman saya itu nggak ada sekolah IT, Mmm. nggak ada. Tapi, makin kemari makin ada lagi, bahkan IT-nya lebih bercabang lagi, IT apa, kayak gitu ya. Nah, kalau kita ke depan AI, machine learning bisa jadi itu akan jadi jurusan tersendiri ya. Mhm. Ya bahkan kalau kita lihat ya, antara dunia kerjaan dengan akademis itu tidak sama persis ya. Saya kerja di bidang data center, tapi di akademis nggak ada jurusan data center, Iya. nggak ada. Bahkan di, akademis IT pun sendiri, jurusan IT, tidak ada perihal penjurusan data center, nggak ada. Iya. So, the knowledge is out there. Mmm. Data center itu real, memang ada secara entitas dan itu banyak knowledge di situ, pengetahuan termasuk dalam hal ini automation, machine learning, Mhm. mechanical, electrical pun kepake di situ. Jadi, menurut saya belajar itu nggak cuma di akademis, tapi juga di luar. Skill apa yang harus dipelajari? Ya, saya bisa bilang semua, any kind of skills, any kind of knowledge that related with your, intent, Oke. dengan interest kita apa, Oke. ya. Oke. Tapi dari Pak Nino ini mengkonfirmasi ini dunia yang masih sangat berkembang dan masih butuh banyak, talenta-talenta baru yang, bisa berkontribusi di sini ya, Pak, ya? Untuk Iya, automation ini ya? betul. Oke. Nah, sebelum, kita tutup, saya mau minta key message-nya atau key takeaway-nya mengenai automation di data center ini, Pak Nino. Silakan, Pak. Key message-nya, Mhm. saya adalah tipe orang yang adaptif terhadap perubahan. Kita bisa lihat, zaman tuh berubah. Tadi di awal kita bicara 3.0, 4.0, 5.0, artinya zaman makin berubah. Buat kita semua itu, ya kita coba untuk adaptasi ke perubahan itu dan mempelajari. Saya rasa ignorance itu bukan suatu sikap yang tepat ya, tapi, welcoming dan coba untuk menguasainya itu. Jadi key message ya, coba Mhm. welcoming the new era Mhm. and how can you overcome the situation, Oke. thing like that. Alright. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Pak Nino yang sudah berbagi mengenai otomasi yang ternyata lumayan kompleks nih isunya dan memiliki potensi yang luar biasa besar dalam manajemen dan operasional data center, khususnya dalam konteks industri keuangan di Indonesia. Dari diskusi bersama Pak Nino tadi, kita memahami bahwa otomasi bukan sekedar alat tetapi sebuah paradigma yang mentransformasi cara kita mengelola, mengamankan, dan mengoptimalkan, proses bisnis kita gitu. Nah, keberhasilan otomasi ini juga tidak hanya bergantung pada teknologi yang dipilih, tetapi juga pada pemahaman mendalam akan kebutuhan bisnis, keamanan, dan keterlibatan manusia.
Dengan berbagai pertimbangan, mulai dari pemilihan vendor hingga reskilling tenaga kerja, kita memahami bahwa evolusi ini adalah perjalanan yang melibatkan banyak aspek. Sebelum kita tutup nih Pak, saya boleh minta Pak Nino untuk menghadap ke kamera tengah ya Pak ya. Nanti kita ucapkan salam unity di hitungan ketiga, oke Pak? Baik, silakan Pak Nino ke kamera tengah. 1, 2, 3. Salam Salam unity. unity. Terima kasih semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Podcast Nusantara. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Nino. Ya, terima kasih Mbak Sari.